Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan para siswa yang Bapak banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang Allah muliakan karena Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Bulan di mana pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Ramadan bukan sekedar bulan yang menahan lapar dan haus, tetapi juga bulan latihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih jujur, dan lebih disiplin. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk meningkatkan ibadah kita, memperbanyak membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan berbuat baik kepada sesama. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjalani ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan dan keistiqomahan, serta menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering menghadapi berbagai bentuk kezaliman dalam kehidupan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu berdoa agar Allah melindungi kita dari segala keburukan para pelaku kezaliman. Di antara doa yang diajarkan adalah Ya Qawiyyu Ya Matin ikfi syarrad zalimin. Wahai yang maha kuat dan maha kokoh, lindungilah dan selamatkanlah kami dari kejahatan orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi penangguhan kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak. Surat Ibrahim ayat 42. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah tidak pernah lalai terhadap kezaliman yang terjadi di dunia ini. Hanya saja Allah menangguhkan hukuman mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Selain itu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Waspadalah, kata Rasulullah, waspadalah doa orang yang terdolimi. Waspadalah terhadap orang-orang yang terdolimi, karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara ia dan Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa doa orang yang dizalimi tidak akan tertolak, dan pasti Allah mengkabulkan doa-doa orang yang dizalimi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa keutamaan doa, zikir, permohonan untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Yang pertama, Allah akan menolong orang-orang yang dizalimi. Kenapa? Karena kezaliman adalah tindakan yang melampaui batas dan mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Dalam Islam, Allah telah menjamin bahwa Allah akan menolong orang-orang yang dizalimi, baik secara langsung di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah kalian," kata Rasulullah, "takutlah kalian terhadap orang yang dizalimi, karena doanya itu akan diangkat ke atas awan." Dan Allah berfirman, "Demi kemuliaan dan keagunganku," kata Allah, "aku pasti akan menolongmu, pasti menolongmu meskipun setelah beberapa waktu." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Albani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, apa bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang yang dizalimi? Pertolongan Allah kepada orang yang dizalimi, yang pertama adalah Allah akan memberikan kemenangan di dunia. Dalam sejarah Islam banyak contoh di mana Allah memberikan kemenangan kepada kaum yang dizalimi, seperti kisah Nabi Musa dan Bani Israel yang diselamatkan oleh Allah dari kezaliman Fir'aun. Terus yang kedua adalah Allah akan memberikan kesabaran dan kekuatan. Orang yang dizalimi seringkali mendapatkan keteguhan hati, keberanian yang lebih besar dalam kehidupan untuk menghadapi cobaan-cobaan. Yang ketiga, Allah akan membalas orang yang zalim, yaitu akan membalas orang yang zalim di dunia atau di akhirat. Jika tidak dihukum di dunia, maka orang yang zalim akan mendapatkan balasan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah bahwasanya orang yang dizalimi pasti akan ditolong oleh Allah. Ditolong di dunia, bahkan di akhirat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keutamaan yang kedua bagi orang yang memohon perlindungan dari kezaliman adalah doa orang yang dizalimi
tidak tertolak. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang dizalimi, yaitu doanya dikabulkan oleh Allah meskipun orang itu bukan orang yang soleh. Hal ini karena kezaliman adalah suatu tindakan yang sangat dibenci oleh Allah, dan Dia tidak akan membiarkan hambanya terus-menerus dalam penderitaan tanpa pembelaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa pendapat ulama tentang doa orang yang dizalimi. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau berkata, doa orang yang dizalimi dikabulkan meskipun ia bukan orang yang soleh, sebab kezaliman adalah bentuk penindasan yang Allah haramkan atas dirinya dan kepada hamba-hambanya. Senada pendapat itu yaitu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menjelaskan, orang yang dizalimi memiliki hak untuk berdoa melawan orang yang menzaliminya, dan itu pasti doa tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibnu Taimiyah juga memberikan pendapat menurut Majmu' Al-Fatawa dalam kitabnya, bahwa doa orang yang dizalimi adalah senjata yang paling kuat, paling ampuh, bahkan bisa menjadi sebab kehancuran suatu bangsa atau pemimpin yang zalim. Maka siapapun yang merasa terzalimi hendaklah bersabar dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa pendapat ulama. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Orang yang dizalimi memiliki hak yang istimewa di sisi Allah. Doanya langsung diangkat tanpa penghalang, dan Allah pasti akan menolongnya baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak menzalimi orang lain, karena doa mereka bisa menjadi sebab kebinasaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, keutamaan doa memohon perlindungan dari kezaliman adalah Allah menjamin keadilan bagi hamba-hambanya. Keadilan adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya, dan Dia juga tidak akan membiarkan kezaliman terjadi tanpa balasan. Segala sesuatu di dunia ini berjalan sesuai dengan ketetapannya yang penuh hikmah dan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Innallaha la yudlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun seberat dzarrah. Juga senada dengan itu, Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ada beberapa fadilah ketika kita mengamalkan doa ya Qawiyyu ya Matin ikfish syarrad dhalimin. Apa fadilahnya? Yang pertama adalah Allah akan melindungi orang-orang yang terzalimi. Artinya perlindungan dari kezaliman. Ketika istiqomah, seseorang memohon perlindungan dari Allah, dijauhkan dari kejahatan dan diamalkan sebagai zikir dan istiqomah, maka Allah melindungi orang tersebut dari kezaliman. Yang kedua adalah ketika diistiqomahkan, diamalkan doa itu, maka akan menguatkan hati dan imannya. Kenapa demikian? Karena di situ menyebut nama Al-Qawiyyu, Al-Matin, dapat menumbuhkan rasa yakin bahwa Allah akan menolong dan memberikan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Yang ketiga, orang yang istiqomah membaca ya Qawiyyu ya Matin ikfish syarrad dhalimin menjadi doa mustajab bagi orang yang terzalimi, sebagaimana hadis yang sudah Bapak sebutkan di atas, yaitu takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi itu dengan Allah. Artinya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pertanyaannya, bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya paling tidak ada 3 cara. Yang pertama, dibaca setelah sholat fardu, terutama saat merasa terancam oleh kezaliman, maka dibaca, diistiqomahkan dalam setiap sholat fardu. Sesudahnya sholat fardu diwiridkan, artinya diwiridkan. Terus wirid itu diistiqomahkan setelah sholat. Insya Allah, Allah akan melindungi dari ancaman kezaliman seseorang, termasuk penganiayaan kepada kita. Yang kedua, cara mengamalkannya adalah bisa dibaca dalam sujud terakhir saat sholat tahajud. Dalam sujud memohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari kezaliman. Terus yang ketiga, cara yang ketiga dibaca 100 kali setiap hari. Dibaca 100 kali setiap hari agar senantiasa berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kalau kita mengamalkan itu, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beserta anak-anakku yang Bapak cinta sayangi. Adapun kesimpulan dari kultum Ramadan hari ini, yaitu kezaliman adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan berakibat buruk, baik bagi pelaku maupun korbannya. Sebagai manusia, kita harus memohon pertolongan Allah agar dilindungi dari kezaliman, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.
Allah telah berjanji dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah akan menolong orang yang dizalimi dan mengabulkan doa mereka. Jika keadilan tidak ditegakkan di dunia, maka di akhirat Allah akan membalas dengan seadil-adilnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan anak-anakku yang Bapak banggakan, yang terakhir sebagai bentuk motivasi kepada kita, jika kita merasa dizalimi, jangan pernah merasa sendiri atau putus asa. Yakinlah bahwa Allah Maha Adil dan tidak akan membiarkan kezaliman terjadi tanpa balasan. Teruskan berdoa, bersabar, dan berusaha mencari solusi dengan cara yang benar. Sebaiknya jangan pernah mendolimi orang lain, karena doa orang yang terzalimi bisa menjadi sebab kehancuran kita sendiri. Demikianlah yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada saya pribadi sebagai penyampai. Semoga dapat mengamalkan daripada amalan-amalan tersebut, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.